Selamat pagi. Pagi, Pak. Siapa yang tahu bahwa Indonesia pernah memiliki dua pemimpin negara dalam waktu yang bersamaan? Nah, hari ini akan Bapak jelaskan ya. Kalian bisa lihat awal mula Orde Baru pada slide ini ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah sistem politik dan ekonomi pada masa era Orde Baru. Nah, sebelum itu Bapak akan mengadakan kuis kecil untuk mengetahui pengetahuan kalian sebagaimana tentang materi yang bakalan kita bahas. Caranya, kalian bisa menjawab langsung ya. Yang nantinya Bapak akan berikan pertanyaan. Di akhir, Bapak akan berikan reward untuk yang bisa menjawab pertanyaan kuis ini. Sudah mengerti? Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang dapat menjelaskan apa itu Super Semar? Saya, Pak. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan negara yang kala itu sedang genting akibat dari pemberontakan G30 SPKI dan memulihkan kewibawaan pemerintah, Pak. Nah, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto setelah mendapatkan Super Semar? Saya, Pak. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi naungannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto juga berhubungan dengan menyelesaikan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Yes, that's right. Kalau begitu nanti kalian berdua ya akan mendapatkan reward di akhir pertemuan ini karena menjawab kuis ini dengan benar. Oke, mari kita mulai materi kali ini. Bisa lihat di slide. Era Orde Baru berawal setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa tersebut membuat kemarahan masyarakat yang kemudian membentuk Front Pancasila untuk melakukan aksi-aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu pembukaan PKI, pembersihan kabinet dari Gerakan 30 September, kemudian serta penurunan hingga perbaikan ekonomi. Permintaan untuk membubarkan G30 SPKI atau PKI ini tidak diindahkan oleh Presiden Soekarno karena menurutnya tidak sesuai dengan apa yang telah digaungkan di seluruh dunia dengan nasakomnya. Dalam internal pemerintahan Indonesia sendiri telah terjadi perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dengan Letnan Jenderal Soeharto terkait pembubaran PKI. Menurut Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda jika keadilan belum dipenuhi dan rasa takut mereka belum dihilangkan. Maka Soeharto bersedia membubarkan PKI asalkan dirinya mendapat kebebasan bertindak dari presiden. Dalam keadaan negara yang genting, Presiden Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto yang berisikan perintah Soekarno kepada Soeharto untuk menyelamatkan NKRI yang sedang dalam kekacauan akibat peristiwa Gerakan 30 SPKI, serta memulihkan keadaan dan kewibawaan
pemerintah. Super Semar kemudian melambungkan nama Letnan Jenderal Soeharto, yang akhirnya dapat membawa Soeharto menjadi salah satu pelaksana dalam memimpin kabinet, walaupun Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Setelah melalui dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan dan menyebabkan konflik politik dalam kalangan petinggi negara, akhirnya Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dan jabatannya digantikan oleh pengemban Super Semar, yaitu Soeharto. Soeharto kemudian dilantik oleh MPRS sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Dan kemudian pada 27 Maret 1968 kuasa penuh diberikan oleh MPRS kepada Soeharto melalui pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi presiden, Soeharto mulai menjalankan stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan melaksanakan pemilihan umum sebagaimana ditetapkan dalam sidang MPRS tahun 1966. Setelah resmi dilantik, Presiden Soeharto kemudian membuat kebijakan-kebijakan baru seperti mengukuhkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai fondasi kehidupan bernegara, menata kembali hubungan dengan negara tetangga, dan ikut serta membangun ketertiban dunia. Setelah itu, salah satu konsep yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto untuk melaksanakan tugasnya adalah melakukan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari konsep tersebut, lahirlah kebijakan-kebijakan penyeragaman seperti pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang bertujuan agar rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Kemudian lahir juga kebijakan dwifungsi ABRI, yakni ABRI memiliki fungsi kekuatan militer dan juga kekuatan politik secara bersamaan. Terdapat juga kebijakan terkait penanaman modal asing, swasembada pangan, pembangunan sekolah dasar Inpres, keluarga berencana, kemudian menerapkan konsep Bandung Plan dalam puskesmas, serta membawa Timur Timur menjadi bagian dari NKRI. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto selama masa Orde Baru memiliki dampak positif. Di antaranya berhasil menciptakan rasa aman dan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga menjadi swasembada beras. Namun kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, yakni dalam bidang politik,
di masa Orde Baru cenderung memiliki sifat otoriter, pemerintah yang sentralistik, dan demokrasi yang gagal. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Oke, sekarang Bapak akan berikan pertanyaan kuis yang terakhir. Jelaskan secara singkat bagaimana awal mula Orde Baru dan apa yang dimaksud dengan Indonesia memiliki dua pemimpin secara bersamaan. Saya, Pak. Seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa Orde Baru berawal dari terjadinya peristiwa G30 SPKI, di mana pemberontakan terjadi dan keadaan negara menjadi genting. Presiden Soekarno kala itu memegang teguh prinsip untuk tidak membubarkan PKI, membuat marah rakyat, dan akhirnya mengeluarkan tritura kepada Presiden Soekarno. Saat itulah Soeharto bermaksud untuk meredam amarah rakyat, mengembalikan keamanan negara seperti semula. Karena terdesak dan tidak punya pilihan, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang isinya memberikan kuasa kepada Soeharto untuk bertindak atas nama pemerintah dan memulihkan negara. Saat inilah terjadi dualisme kepemimpinan. Saat itu Indonesia seperti memiliki dua pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto. Akibatnya terjadilah perpecahan politik dalam kubu pemerintah, dan Soekarno memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian Letjen Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden, dan 1 tahun kemudian MPRS melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, great. Beri tepuk tangan. Nah, Bapak akan memberikan reward kepada 3 orang yang sudah menjawab kuis tadi. Reward itu adalah ini dia. Saya berikan pertama. Silakan. Dan tadi kenapa saya memberikan pulpen? Ya. Jadi sejarah adalah peristiwa di masa lampau. Kita tidak akan pernah tahu peristiwa masa lampau jika tidak ada orang yang menuliskannya kala itu. Pulpen ini, ya, siapa tahu nantinya akan menjadi alat penulis sejarah di masa kini. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Beri aplaus semuanya.